Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik, karena anugerahnya yang membuat kita masih ada, masih hidup, bergerak, bernafas sampai hari ini. Mari jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan dengan satu kerinduan seperti pemazmur yang mengatakan dalam Mazmur 42 ayat yang pertama, ayat yang kedua berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari sama-sama kita mau katakan, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Haleluya. Allah kami yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, dan kasih-Mu tidak pernah terbatas. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dan kami haus akan Engkau. Kami merindukan Engkau di pelataran-Mu, dalam bait-Mu hari ini. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami
Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon urapan-Mu, kami mohon Kau kuduskan layakan kami untuk kembali kami ada dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh bersatu hati, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu, karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan bekerja mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Tapi kami yakin kami telah disatukan oleh Tuhan di dalam hadirat-Mu, dan boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan. Kami dipuaskan dalam hadirat Tuhan, kami dipulihkan dalam hadirat-Mu, dan kami percaya ada sukacita yang melimpah dari Allah Roh Kudus memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak, bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota benteng dan penolong kita. Haleluya. Batuku
Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Engkaulah hasrat kami, Engkaulah hasrat hati kami, karena kami percaya Engkaulah kekuatan dan perisai kami Tuhan. Engkau Yesus, Kau sungguh berarti bagi kami, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu,
dimanapun kami berada. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Engkau duduk di atas pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu, kami perlu jamahan kuasa-Mu. Kami perlu jamahan kasih-Mu mengalir terus dalam hati kami. Karena kami tahu bahwa akhir zaman ini kasih akan semakin dingin, kasih akan semakin tawar. Tapi biarlah kami selalu punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh membagikan kasih itu kepada banyak orang di sekeliling kami. Dan kami percaya banyak orang boleh diselamatkan juga, karena mereka melihat bahwa ada kasih Allah dalam hidup kami. Kami rindu Kau berfirman lewat hamba-Mu Tuhan saat ini, menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan apa yang menjadi mau-Mu untuk kami lakukan. Biarlah firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu adalah suara Injil kebenaran, adalah firman Tuhan yang murni, yang berasal dari Tuhan sendiri, dari pengurapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua boleh menerima jawaban ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan memulihkan kami, firman Tuhan menguatkan kami, bahkan firman Tuhan sanggup untuk memberikan kami hati yang baru karena kami mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi setiap yang mengikuti acara ibadah pada hari ini lewat ibadah online kami. Biarlah kami semua punya hati yang rindu dan haus akan Tuhan, dan dijauhkan dari segala hati-hati yang keras. Tapi biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Kami semua siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya atas kita. Tuhan yang selalu melayakkan dan membuat kita berkenan di hadapan-Nya. Perkenanan Tuhan yang menolong kita dan menyanggupkan kita melalui hari demi hari. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, pribadi yang bahagia. Setiap kita tentunya ingin menjadi pribadi yang bahagia. Tentu tidak ada dari kita yang tidak ingin bahagia dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita berbahagia. Sebelum kita masuk dalam pembacaan nats Alkitab, saya akan menyampaikan 3 buah pertanyaan untuk kuis Alkitab pada minggu ini. Soal yang pertama adalah, berikut ini adalah bukan bagian dari amanat agung Tuhan Yesus. A. Jadikan semua bangsa muridku. B. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Atau C. Harus berziarah ke Yerusalem minimal sekali. Yang kedua, yang bukan tanda-tanda nabi palsu. A. Membawa orang dalam kesesatan. B. Moralitasnya rendah. Atau C. Mengakui Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apa yang membuat seseorang menjadi ciptaan baru? Apakah puasa sebulan penuh? Atau B. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Atau C. Ke gereja setiap hari Minggu? Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menjawab pertanyaan kuis Alkitab ini, dapat menuliskan jawabannya di kolom komentar dari video ibadah online ini. Yang memberikan jawaban semuanya benar akan dipin sehingga menjadi komentar di urutan pertama dalam komentar-komentar di video ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan nats Alkitab pada hari ini yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 42 sampai 44. Tertulis demikian. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya
untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan yang mendengarnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu punya cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi kontraktor, ada yang ingin jadi pilot, pengusaha, pengacara, hakim, dan sebagainya. Cita-cita yang baik. Semua cita-cita itu berkaitan dengan kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan cita-cita kematian kita? Apa yang kita inginkan terjadi atas kita, yang kita wariskan, apa yang kita ingin capai, apa yang menjadi gambaran kita, kenang-kenangan dari kita saat kita meninggal, saat kita kembali kepada Tuhan. Saat ini saudara di pemakaman biasanya ada tanda barcode, ada logo barcode yang bisa diakses, yang kalau kita scan akan menunjukkan memori dari orang yang telah meninggal. Dulu biasanya ada tulisan di batu nisan yang menerangkan tentang siapa orang yang meninggal. Ada kalanya tulisan-tulisan yang menarik dipahatkan di batu nisan yang menunjukkan tentang sesuatu yang unik dari orang yang meninggal. Entah itu sejarah hidupnya yang singkat atau kata-katanya yang menjadi pesan yang kuat. Nah, apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan saudara di saat meninggal nanti? Apakah saudara menjadi orang yang memberikan teladan baik, memberikan kenangan yang manis, memberikan legasi atau warisan iman, warisan kehidupan yang baik bagi keluarga dan generasi selanjutnya? Kita semua perlu mengawali dengan baik, tapi juga harus mengakhiri dengan baik. Ketika kita mengakhiri dengan baik, disitulah saudara, kita menjadi pribadi yang bahagia. Raja Salomo ketika sudah menjadi tua, hatinya berubah. Tadinya dia percaya kepada Tuhan, tapi setelah tua dia condong kepada dewa-dewa yang lain. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6 tertulis, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Salomo sebenarnya diberikan hikmat yang begitu luar biasa oleh Tuhan, sehingga ia dapat memerintah kerajaan Israel dengan bijaksana, mengambil keputusan-keputusan yang sangat dikagumi banyak orang. Kabar tentang hikmat Salomo sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga Ratu negeri Sheba datang ke Yerusalem dengan tujuan untuk langsung melihat Salomo dan mendengarkan akan hikmatnya. Salomo mengalami penyertaan Tuhan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi sayangnya Salomo punya satu kekurangan, yaitu dia terlalu banyak istri. Dia tidak dapat menguasai hawa nafsunya, dan itu membuatnya jatuh di masa tuanya. Imannya tidak lagi teguh kepada Tuhan. Ia condong kepada allah-allah lain yang bukan Allah, bukan pencipta, bukan Tuhan yang benar. Apakah kehidupan Salomo bahagia? Secara duniawi dia bahagia, kelihatannya. Tapi di akhir hidupnya, dia tidak bahagia. Dia menjadi orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menjadi hamba yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, kehidupan kita, saudara, sebagai orang-orang percaya,
Apakah kita mau tetap setia sampai akhir, atau kita berubah setia dan di saat-saat terakhir justru berbalik dari Tuhan, murtad meninggalkan Tuhan Yesus, tidak berpegang teguh sampai pada garis terakhir? Kalau kita mau bahagia, maka kita perlu menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan dan setia selalu sampai pada akhirnya. Kembali kita baca dan perhatikan Lukas 12 ayat 42 sampai 44 ini. Di situ tertulis, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di sini tentang bagaimana kita semua harus senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan setia menantikan kedatangan Tuhan. Setia sampai akhir, tetap teguh dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dan tetap hidup di dalam kasih karunia-Nya, tidak menyimpang dari iman kepada Tuhan, tidak keluar dari anugerah-Nya, tapi setia selalu kepadanya. Di sini Tuhan memberikan perumpamaan tentang pengurus rumah yang dipercayakan oleh seorang tuan pemilik rumah menjadi kepala atas semua hamba-hambanya. Suatu perumpamaan yang sederhana, saudara. Perumpamaan yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita semua berjibaku dengan urusan-urusan rumah tangga, mencuci piring, membersihkan rumah, menyapu lantai, mengepel, menyediakan makanan dan sebagainya. Dan Tuhan katakan di sini bahwa hamba yang setia, yang mengerjakan tugasnya, itulah yang menjadi hamba yang berbahagia. Intinya adalah sebelum kedatangan Kristus, selama kita ada di bumi ini, kita harus mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan setia. Iman kita jangan kendor, tetap harus menyala. Juga kita selalu melayani Tuhan, hidup dalam ketaatan pada firman-Nya. Nah, dalam kesempatan kali ini, dari ayat-ayat ini, kita akan belajar 3 hal, saudara. Yang pertama, kerjakanlah visi panggilan dari Tuhan atas kita. Dalam Lukas 12 ayat 43 ini dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan tugas panggilan Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini, saudara, ada tugas yang Tuhan percayakan, ada visi, ada amanat agung, ada panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan itu harus kita lakukan, harus kita selesaikan, harus kita penuhi, saudara. Yunus berusaha lari dari panggilan Tuhan, berusaha menolak untuk pergi ke Niniwe, dan dia lari pergi ke tempat lain. Dia pergi ke Tarsis, dia berlayar, tapi Tuhan mengejar dia. Panggilan Tuhan tidak dapat ditarik kembali oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil, maka Tuhan tidak akan membiarkan panggilannya itu sia-sia. Kita harus meresponi panggilan Tuhan dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, saudara, lakukanlah tanggung jawab kita pada sesama. Dalam Lukas 12 ayat 42 tertulis, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Di sini Tuhan memberikan suatu contoh atau perumpamaan tentang memberikan makanan. Hal yang kelihatannya mudah, saudara, tapi dalam prakteknya seringkali sulit.
Ada kisah nyata sepasang suami istri yang punya anak masih balita. Mereka kecanduan game online dan mereka lupa, mereka mengabaikan tugas mereka sebagai orang tua untuk memberikan makanan kepada anak mereka. Akibatnya anak mereka sayangnya meninggal, saudara. Dan kedua orang tua yang tinggal di Korea Selatan ini ditangkap polisi dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Panggilan Tuhan seringkali berkaitan dengan tanggung jawab kita kepada sesama. Apakah kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita pada orang-orang di sekeliling kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, orang tua kita, kepada siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani? Memberi makan di sini berbicara tentang apa yang menjadi tugas kita untuk kita lakukan kepada orang-orang yang Tuhan jadikan target pelayanan kita, target visi panggilan Tuhan, target dari amanat agung. Tuhan mau kita setia mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan memperhatikan sekeliling kita, ladang yang menguning. Dan tidak usah jauh-jauh, dimulai dari keluarga kita terlebih dulu. Kenali tanggung jawab kita, saudara. Kenali apa yang menjadi tugas kita untuk sesama kita. Dan kerjakan itu, selesaikan. Lakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Yang ketiga, saudara, setia sampai akhir. Dalam Lukas 12 ayat 43, di situ dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Di sini, saudara, kesetiaan sangat penting. Tuhan menghargai kesetiaan kita. Dalam hal iman, kita harus setia sampai akhir. Ada sebuah film berjudul The 21 yang mengisahkan peristiwa yang menimpa 21 orang percaya kepada Tuhan Yesus yang dieksekusi, dipenggal, dihukum mati oleh ISIS. Mereka semua dipaksa untuk menyangkali iman mereka, tapi mereka menolak dan mereka tetap setia dalam iman mereka, sekalipun ancaman kematian itu begitu nyata. Para anggota ISIS ini mengeksekusi satu persatu orang-orang ini, sehingga orang yang di sampingnya dapat melihat kematian teman mereka. Dan itu diharapkan dapat menakuti mereka sehingga mereka menyangkali iman kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mau menyangkal. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Penting, saudara, bagi kita untuk selalu memiliki hati yang puas di dalam Tuhan, tidak kecewa kepadanya, dan tidak menolak Dia, tidak meninggalkan Tuhan, tapi tetap berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan buat kita, saudara, bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah kita masih fokus pada visi panggilan Tuhan, atau kita terdistraksi pada hal-hal yang lain yang membuat kita menjadi tidak begitu fokus lagi pada apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kita? Mungkin ada hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, mungkin ada dosa yang masih kita hidupi, masih kita pelihara, kita sembunyikan. Ada dosa, ada kesenangan dunia yang membuat kita tidak mau fokus pada panggilan Tuhan, tidak mau setia kepada Tuhan. Mari, saudara, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan biarkan akhir hidup kita menjadi tidak berbahagia karena kita tidak setia. Selesaikan apa yang Tuhan mau kita selesaikan di dunia ini. Kerjakanlah panggilan Tuhan. Kerjakan tanggung jawab kita pada sesama kita yang Tuhan percayakan. Hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak berita di sosial media tentang orang-orang yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus.
Mereka beralih kepada yang lain. Adakah kita juga mau menjadi seperti itu? Meninggalkan Tuhan Yesus karena keinginan untuk menyenangkan manusia, atau karena motivasi-motivasi ekonomi, karena motivasi-motivasi yang lain. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah pencipta kita. Dialah Allah yang telah berinkarnasi sebagai manusia. Dia datang untuk saudara dan saya. Dia tersalibkan untuk menyelamatkan kita. Dia bangkit, memberikan kita kepastian kebangkitan dan hidup yang kekal. Dia naik ke sorga karena dia berdaulat, dan dia akan datang kembali di akhir zaman. Mari tetap setia, tetap tekun dalam iman sampai akhir. Kerjakan tugas panggilan kita, agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ayat hafalan kita saudara hari ini terdapat dalam Lukas 12 ayat 43. Mari sama-sama kita baca dan hafalkan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Pada kesempatan ini saudara, saya ingin mengajak dan mengundang Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hati saudara, terimalah Dia dalam hidup saudara, agar saudara diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saudara mau, ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk memberikan penebusan dan keselamatan. Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku mohon pengampunan-Mu Tuhan atas segala dosaku, dan aku terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Bagi saudara yang baru saja mengikuti doa ini, yang menyatakan doa ini dengan penuh ketulusan, saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara telah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Saudara adalah anak-anak Allah yang hidup. Teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua yang mengikuti ibadah online hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Setia dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan, dan mengerjakan dengan setia tanggung jawab kami pada sesama. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu tekun setia dalam iman kami kepadamu, dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, sesuai dengan visi panggilan-Mu atas kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bahagia di dalam kehidupan ini. Sampai kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, muka dengan muka, masuk dalam kemuliaan-Mu yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam segala tugas tanggung jawab kami di hari-hari yang ke depan. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Sertai kami supaya kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, yang sedang sakit, yang sedang dalam masalah. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, terobosan yang ajaib, mujizat-Mu. Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkatilah semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah yang sedang terdampak bencana, gempa bumi di Myanmar, di Thailand, banjir di beberapa kota di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, kekuatan, penghiburan, dan solusi bagi setiap orang yang terdampak oleh bencana ini. Kami percayakan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita, tubuh kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.